Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 9 yang insya Allah pekan depan akan mengikuti ujian semester, lewat video pembelajaran ini Pak Guru akan menjelaskan materi terakhir kita di pelajaran bahasa Arab untuk kelas 9. Langsung saja, materi kita adalah tentang al-hifadhu 'alal bi'ah, menjaga lingkungan. Baik, istami waqra an-nas, dengarkan waqra an-nas dan bacakan teks. Tapi kalau sama kalian, silakan dituliskan apa yang menjadi arti yang Pak Guru artikan di teks ini. Bismillah, perhatikan baik-baik ya. Amarul Islam bihifadhil bi'ah wa mana ifsadihi. Islam mengajarkan kita atau memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan dan melarang untuk merusaknya. Bal katsirun minan nas yufsidunaha bil a'mali as-sayyi'ah. Bahkan dan banyak orang atau manusia yang merusak lingkungan itu dengan pekerjaan yang tidak bisa diikuti atau yang tercela. Seperti halnya minha ramyun nufayati fil nahri au fil bahr, membuang sampah di sungai atau di laut. Ramyu miyahu as-sarfi fin nahar, membuang limbah ke sungai, entah limbah sampah, limbah perusahaan maksudnya adalah limbah industri yang itu muaranya ke sungai hingga merusak lingkungan. Yang ketiga, ihraqul ghaba, membakar hutan. Wa hadhihi al-umur tusabbibu ila fasadil bi'ah, dan ini adalah sesuatu yang menyebabkan rusaknya lingkungan itu. Wal'an kanat al-bi'ah tuwajjihu mushkilat, dan sekarang lingkungan sudah menunjukkan masalah-masalah yang timbul dari kerusakan tadi. Yang pertama, at-tasahhur, sebabnya yang dilakukan manusia menjadikan lingkungan rusak adalah kekeringan, kemarau di mana-mana. Wat-talawus, polusi di mana-mana. Wal ihtiraril alami, atau namanya global warming. Lanjut, watalawusul bi'ah yunqasimu ila salasati aqsam. Pencemaran lingkungan itu terbagi atas 3 bagian. Minha, darinya, talawusal ma, pencemaran air. Talawusal hawa, pencemaran udara. Watalawusat taribah, dan pencemaran itu kayak di tanah, unsur-unsur tanah. Jadi di air, di udara, dan di tanah itu bisa menjadi pencemaran ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nomor 1, talawusal ma. Dhahara talawusal ma bisababi ramyun nufayati wa miyahu as-sarfi fin nahri au fil bahri. Jadi munculnya pencemaran air itu disebabkan dari kita melempar sampah, membuang sampah di sungai, di laut. Wa miyahu sarfi, dan limbah yang disebabkan dari gedung-gedung industri, ya, itu selokannya itu dilemparnya di sungai atau di laut. Hatta yusabibu ila qillatil ma'in naqi, sampai menyebabkan sedikitnya air yang bersih atau air yang bisa diminum. Jadi karena banyaknya air yang sudah tercemar sehingga air yang bersih sudah sulit didapatkan. Yang kedua,
talawusal hawa, pencemaran udara. Dhahara talawusal hawa bisa babi muharrakatis sayyarat. Jadi munculnya pencemaran udara itu disebabkan karena banyaknya kendaraan seperti mobil, motor, dan di sini dicontohkan mobil. Nah, kenapa mobil? Karena asap yang ditimbulkan dari knalpot kendaraan. Wa dhaharu hada talawus aktsaruhum taqa'u fil madunil kabira. Dan munculnya pencemaran udara ini kebanyakan itu adanya di kota-kota besar macam di Jakarta, baru Bandung, Makassar kalau di Sulawesi dan lain sebagainya. Terakhir, nomor 3, talawusul tariba. Dhahara talawusul tariba bisa babi an-nufayati aul mawada al-kimiyawiyah. Jadi penyebab pencemaran unsur tanah ini disebabkan karena ya sampah yang kita buang yang tidak bisa terurai, otomatis tanah yang itu sudah tidak layak lagi. Dan yang lainnya adalah unsur kimia yang dibuang sembarangan, kebanyakan dari industri ya, kayak industri tekstil. Itu cairan-cairan kimia itu dibuang ke tanah, itu bisa jadi tanahnya jadi tidak subur lagi. Oke, itu adalah kosakata yang kita bahas di halaman awal dari bab terakhir di kelas 9 ini. Oke, langsung kita lompat ke kaidah daripada materi di bab terakhir kelas 9 bahasa Arab. Oke, langsung saja kita lihat. Isim tafdhil. Isim tafdhil itu kalau diartikan di sini lebih dari, ya, lebih dari. Ini lebih dari, paling ter. Jadi kata-kata yang itu wah gitu. Dan di sini bisa diartikan dengan kata lebih. Lebih dari, paling ter. Nah, ini gampang. Ya, gampang. Karena katanya itu cuma diubah dengan contoh paling dekat itu seperti ini ya. Kata karim. Ya. Kalau dibuat dari isim tafdil jadi akrom. Seperti itu. Jadi cuma diubah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya dari kolom yang ini ya. Dari kolom yang ini. Yang paling ter. Fasli ausaul fusuli fil madrasah. Artinya kelasku yang paling luas ya, paling luas dari kelas-kelas di sekolah. DP kata yang sebelumnya itu DP tulisan adalah wasi. Tapi kalau diubah jadi isim tafdil ausa. Lanjut. Ana ajmalu talamiz fil fasli. Saya adalah siswa yang paling tampan di kelas ya. Kalau diubah ajmal jadi jamil. Jadi cuma mengubah yang jadi ada hamzah di tengah di paling awal ya. Terus lanjut. Surabaya akbarul muduni fi Jawa Asyarqiyah. Surabaya itu kota terbesar di Jawa Timur. Nah, kata akbar itu kata dari kata kabir. Mungkin kalau kata kabir teman-teman familiar ya. Di azan bisa kita dengar di sholat, Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah Maha Besar, paling besar, lebih besar, seperti itu. Dari kata kabir itu kabir besar. Kalau akbar paling besar begitu. Nah, di sini adalah sama halnya dengan kata di sebelahnya ya. Ana ajmalu minka. Aku lebih ganteng daripada kamu, aku lebih tampan daripada kamu. Khalid akbaru min akhihi. Khalid itu lebih besar dari saudaranya. Madrasati ausa min madrasatika. Nah, artinya sekolah saya lebih luas daripada sekolahmu. Nah, kalau kata paling ter ini terluas, terindah, terbesar,
dengan menggunakan kata paling, DP kalimat langsung dengan gabungkan ke kata berikutnya. Nah, kata berikutnya kan. Nah, beda dengan kata lebih dari. Kalau kata lebih dari itu teman-teman menggunakan ada tambahan min, ya, tambahan min. Contoh, kata sogir kecil. Sogir kecil, kalau diubah jadi asgor. Asgor. Nah, kalau kita bilang Adam asgoru min Ibrahim. Jadi jangan lupa kata min kalau orang mau mengartikan dengan kata lebih dari. Ya. Asgoru min. Dia lebih kecil dari ini, lebih kecil. HP saya lebih kecil daripada HP dia. HP saya lebih bagus daripada dia. Jangan lupa pakai kata min. Seperti itu. Oke, untuk materi kaidah kita perhatikan di sini. Gampang ya, kalau perubahannya itu di sini teman-teman cuma disuruh tambahkan alif di awal. Kalau mahir jadi amhar, wasi' ausa, jamil ajmal gitu. Nah, karena teman-teman itu fokusnya ketika ujian semester, nah teman-teman tinggal lihat saja perubahannya ketika dia merubah ada alif di awal, mahir jadi amhar, maka itu namanya isim tafdil. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk kaidah daripada halaman terakhir. Baik, untuk itu insya Allah bisa dipahami untuk materi kita terakhir ini. Kesimpulannya adalah untuk isim tafdil perubahannya cuma di alif di awal, baru DP arti jadi berubah yang paling atau lebih dari. Jadi kalau misalnya di semester, perhatikan saja kalau misalnya diminta arti bahasa Indonesia ke bahasa Arab, lihat perubahannya. Nah, kalau misalnya diminta dari Arab ke Indonesia, lihat yang kata ada paling atau lebih. Dan ingat kalau DP arti lebih dari, dia pasti langsung ada kata min setelahnya. Kalau dia DP arti paling, dia tidak ada kata min, cuma langsung di kata sambungannya, seperti itu. Oke, sekian untuk video pembelajaran kita terakhir di kesempatan kali ini. Insya Allah Pak Guru doakan kalian dimudahkan dalam menjawab soal semester di pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Tugas menyusul Pak Guru akan kirimkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.